Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih hari ini gue lagi mampir ke tempatnya Ebel Castanyo, brother. Bel Castanyo, si Cobra dari Timur Selatan. udah nggak dari sungai apa aja. Tidak lagi, Bang. Timur Selatan tuh apa? Ada, Bang. Lagunya Wali. Timur Selatan, Selatan ke utara. Timur Tenggara dong, aturan timur. Terima kasih ya, Bang Yuda, sudah datang ke istana terbaru saya. Oh iya bener nih, kosan barunya Ebel udah bukan yang 300.000 nih. Iya, nggak boleh sombong, Bang. 2 juta. Hah? Nggak boleh sombong, 2 juta sekarang. 2 juta? Iya. Ini nggak usah disebut-sebut lah ya kalau ini. Lo say hello dulu dong. Hai, para penonton Bang Yuda yang ada di mana aja, Tenggarong, Cilengsi, Cicadas, Ciamplas. Gua Ebel Castanyo, si Cobra Amazon yang sudah juara 3. Agak susah sih, Bang, ya. Kalau sudah kayak gini nih, cekcok itu agak ini. Nah. Ya, nama gua Ebel. Yoi. Gua berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah tentunya. Ebel juara 3. Juara 3. Juara 3, Bang. Iya, kemarin mentornya Awe. Masih pusing sampai sekarang, Bang. Masih mikirin sampai sekarang kok Ebel yang masuk final ya. Mega tumbang, Boah tumbang, Mega tumbang. Iya, Bang, ayo, Bang. Gila emang. Nih kalau gue gibah nih gak enak, Bang, takut Bang Awe. Jangan, Bang. Kalau gibah itu punya yang lain. Oh, ceplosan gue ngomong. Iya, kalau di sini nggak boleh kita gibah. Nggak boleh. Tapi namanya gogon. Iya, apa tuh? Gosip underground. Iya. Yoi. Lu tuh gabung di komunitas mana sih? Saya komunitas Jakarta Pusat. Stand up Jakarta komedi, Pusat. Iya. Jakarta Pusat. Tuh, tapi sebelum Jakarta Pusat tuh dulu saya, Bang, ingat banget tuh pertama kali stand up tuh kan di Jaksel 1 hari nih. Habis itu ke UNJ, masih ngeliatin Nos Musda, kaget aja saya. Musdalifah tuh, ini Nos Musda nih. Ngeliatin tuh kaget, gue ngeliatin Bang Yuda, Bang Alip, terus Nos Musda sama Bang Palah tuh kaget banget tuh. Set, gue ketemu orang-orang yang gue tonton nih. Lu ke Jakarta itu tahun berapa? Gue ke Jakarta tuh bolak-balik, Bangnya 2014 gue bolak-balik. Awal pertama ke Jakarta? 2014. 2014. Oh. Awal pertama gue di Jakarta itu 2014. Bulan Januari gue inget April, Mei, September, Januari, Februari, Maret, April. Kalau nggak salah nih, Bang, Januari, Februari, Maret, April, Mei kalau nggak salah Mei, Bang. Mei 2014. Iya. Itu pertama kali ke Jakarta. Dari Palangkaraya. Palangkaraya. Kenapa lu ke Jakarta? Karena gue itu iseng sih sebenarnya, pengen pengen nyoba ke Jakarta. Iya. Oh, pokoknya ada lah masalahnya gue lah bisa sampai ke sini. Iya. Tinggal di tempat kakak gue cuman seminggu, gue nggak sanggup, gue diomelin mulu juga. Akhirnya gue nyari kosan. Nah, gue tuh ke daerah Mampang. Ke daerah Mampang tuh ada harga tempat tinggal itu sehari per hari, Bang. Nah, gue nyewa itu 2 hari pertama tuh. Ketemu Ucup, Bang. Oh, ketemu Ucup pas tuh di udah di Mampang. Mampang. Iya, gitu banget tuh ketemu Ucup. Akhirnya ngekos bareng si Ucup itu. Iya, belum dulu, selama seminggu tuh masih datang ke situ. Ebel setiap makan nih mau datang ke tempat warteg itu. Iya, jadi Ebel ini dulu pertama datang ke stand up UNJ. Waktu itu gua lihat, nah dia tuh bareng sama temennya namanya Ucup. Dulu berdua-dua nih Ebel sama Ucup ini ya nyari duit tuh emang, jadi ngamen di Mampang. Terus apa lagi tuh lu ngapain lagi? Ngamen sama jual tisu gua. Jual tisu macam-macam di Mampang tuh. Gua diomelin Ucup mulu, Bang, kalau itu ngamen. Emang iya, katanya lu mengganggu mulu katanya. Mengganggu, kagak, saya kan yang punya mengganggu, harus senang-senangan, Bang. Ibu-ibu. Oh, emang dari dulu udah heboh. Iya, heboh mulu saya mah. Ucup nggak demen. Kagak demen dia, malah ngomel mulu, Bang. Kesel saya mah dia, Bang. Tapi dia orang baik sama saya, Bang. Iya, lu berjuang bareng-bareng Iya, soalnya. gitu. Awal belajar stand up juga bareng-bareng dia kan. Iya, Bang. Kesel-kesel gua dah mau Ucup nih. Tapi kagak saya ikut dia tuh cuman ngamen tuh cuma sebulan doang, Bang. Sebulan doang, enggak lama lah ibaratnya. Habis itu saya ikut kakak saya event apa, nggak terlalu nggak yang tiap hari event. Oh, lu sempet kerja di event? Cepat, Bang, kakak gua cewek. Ompo lu? Sepupu gua, ya. Oh, kakak sepupu gua. Itu lu kerja di, kakak lu punya IO gitu? Kakak gua punya IO, organisasi itu pokoknya pokoknya itu IO apa kepanjangannya? Organisasi SOR. Pokoknya empok lu punya IO. Iya, punya. Terus lu kerja di situ. Ayam aja. Ngapain?
gulung kabel, Terus? disuruh-suruh. Pokoknya gue bodoh dari situ dah. Jadi babu. Babu lah pokoknya apa aja gue mau namanya. Itu berapa lama lu kerja di situ? Lama bang lama bang gue sama dia panas-panasan jagain apa bang. Emang kenapa lu disuruh gulung kabel apa sih? Mungkin dia berpikir ilmu gue nggak cukup buat melawan ini, ngeladenin dia. Ya bagian disuruh-suruh nggak apa-apa deh, yang penting lu dapet duit. Nah iya. Bisa bertahan hidup di Jakarta waktu Bener. itu kan. Dan itu lama tuh. Lama bang. Dari 2014 sampai 2015. Iya bang, jangan tahu bang. Pokoknya lu lama lah ya di Lama situ. sampai 2015 ketemu stand up. 2015 stand up itu Ebel tuh agak mengurangi tuh yang Tapi kayak masih? kalau misalkan di calling bell ada nih kak. Ya, soalnya stand up belum menghasilkan Iya, juga kan. benar. Jadi lu kerja di event tuh tetap. Jadi event tetap gua Iya. ada ketemu Bang Obi. Hmm. Ketemu Bang Obi itu waktu di UNJ juga. Yeah. Berapa kali open mic kan bang ya? Iya. Bang Obi nawarin, gabung di Jakarta Pusat aja katanya kan. Buset, serius bang kata gua. Ya udah saya sama Ucup ke Jakarta Pusat tuh kan. Si Ucup di Jakarta Pusat tuh open mic terus nih, open mic terus tuh pokoknya dah. Bagus, sempet bagus. Sempet bagus, tapi hilang lagi, Iya, tapi iya. hilang lagi. Akhirnya malah lu yang nyalip lah Nah, istilahnya. cuman enak ya, Ucup mah enak bang, langsung dimasukin ke grup. Oh, kalau Oke. lu enggak. Berbulan-bulan dulu bang masukin Abang Gaung tuh, inget banget tuh Bang Gaung tuh parah tuh juga. Iya, gue tahu Iya. ceritanya itu. Ya Allah kata gue Bang Gaung, karena aneh tuh mungkin ya, gue sadar diri sih. Itu gue tahu ceritanya, emang lu udah masuk grup di kick lagi. Iya. Dia udah masuk grup di kick lagi. Anak kata Allah Iya. kata gue. Emang kayak orang gila si Ebel, memang kayak orang gila beneran gitu. Makanya jadi orang nggak percaya kalau dia tuh pengen belajar stand up Iya. serius gitu. Saya pernah ikut riset bang, riset darah. Itu apa tuh? Itu riset darah itu. Ceritain. Nah nih, kalau buat teman-teman nggak tahu nih, ikut riset darah tuh uji coba bahan laboratorium. Jadi bisa dikatakan itu kita jadi marmut di situ. Jadi apa ya ibaratnya? Kelinci percobaan. Kenapa marmut mania? Pelesetan pelesetan tingkat tinggi. Itu demi kagak mau lagi ikut event, demi kagak lagi mau lagi ikut disuruh-suruh kakak tuh bang. Gue ikut riset darah tuh bang, karena menurut gue menghasilkan. Itu emang dapat duit? Dapat duit bang. Berapa? Dapat duitnya tuh ada yang 1.300.000, ada yang 1.700.000 nih teman-teman. Sekali riset satu periode, sekali riset itu 3 hari. ngapain maksudnya? Disuntik darah, Terus? disuntik darah lu, Terus? disuntik nih. Terus kita disuruh minum obat bang. Obat apa? Nah, obatnya itu ada yang paten, ada yang generik. Obat yang paten tuh yang di luaran bang. Kenapa lu ngomong pasten anjing, jadi Paten. belajar bahasa Inggris? Apa ya obat apa ya? Kayak Iya, pokoknya obat gitu yang di dah. luarannya yang kayak lu makan pernah Prestamol, CTM, Lu ngomong kagak ada yang bener anjing. apa ya obat-obat itulah. Itu sekali riset cuma sekali doang ngambil darahnya. Buset bang, 17 kali. Sekali riset. Sekali riset 17 kali gila, bang. gila. Berapa hari berarti? 3 hari bang. Nginep berarti. Nginep di situ udah kayak orang gila. Makan Makan minum dijamin bang sih enak. Gua makannya betah gitu situ. udah makan minum gratis. Terus dapat duit 1,7 ya kan. 1,7 1,3 tuh. Tapi lu jadi kelinci percobaan kalau obatnya gagal gimana? Nah, duit aja gitu. Oh, emang pikiran lu emang bertahan Bertahan hidup deh. bertahan hidup. Tapi maksudnya kalau lu bertahan hidupnya begitu ya, kalau di saat itu lu malah Mati. kehilangan hidup Pasrah bang gua waktu ya, itu mah pasrah. gimana ya, kocak juga maksudnya demi duit tapi lu nyawa lu gitu taruhannya gitu, mending gak makan daripada begitu mah. Mending gua stand up bang dari sama makan. Maksudnya gini. Apa bang maksudnya? Gimana sih ngomong? Anjing cepet banget nih. Karena kenapa gua mau begitu? Karena gua berpikir buat hidup sih, bukan bencana. Gua Ya, nggak tapi takut kan mati. nyawa taruhannya. Kan tergantung di atas bang. Gua mikirnya gitu tergantung di atas. Sampai sekarang gua masih hidup, nanti di atas sayang sama saya bang. Oke. Gua mikirnya gitu waktu itu. Siap. Sampai Bang Obi terhasut oleh saya bang, mau dia. Berapa kali dia ikut? Bang Obi itu kalau nggak salah 3 kali. Lu berapa kali? Saya udah 2 tahun bang itu tuh bang. Wow, Allahu Akbar. 2 tahun saya mau ikut itu. Kalau dihitung-hitung kan selama 2 tahun tuh nggak yang kayak Iya, tapi ini. berarti lu selama stand up tuh kerjaan lu itu. Itu bang, itu gue selama stand up sama lomba, menghasilkan lomba. Makanya saya bisa kebeli motor pakai duit sendiri kan, bisa beli TV. Itu dari lomba. Lomba semua bang, kagak minta sama orang tua gue. Terus semenjak lu gabung ke komunitas stand up itu di Jakpus ya. Iya bang. Itu tahun berapa sih? 2000. Pokoknya 2016 pertengahan Suca 2 tuh lu gabung akhirnya. Ya pokoknya itu lah. Tapi itu juga masih di entar masuk grup, entar di kick, entar masuk, Iya. entar di kick. Pokoknya gitu. bikin candaan anak-anak lah Iya. dicandain bang. Terus lu
ngerasa apa sih yang lu dapetin dari komunitas stand up gitu? Kekeluargaan ya bang. Kekeluargaan. Kekeluargaan bang, dapat saya ibaratnya saya di kampung kagak punya banyak temen bang ya. Oh gitu. Di kampung mah saya diinin mulu bang, diseng-sengin di kampung itu mah dicanda diiniin lah, kagak diiniin lah. Ceng-cengin gitu. Ceng-cengin lah pokoknya dibilang apalah dulu mah. Terus? Justru saya di Jakarta tuh kayak orang menjauhin saya apa? Kayak mencandain tapi menyayangin gitu bang. Oh iya, orang sebel tapi kangen. Iya gitu bang. Iya. Bedanya di kampung gue tuh gitu. Kayak gimana ya gue di Jakarta. Jadi gue semakin pengen ini deket terus gitu loh. Karena gue punya teman bener-bener teman bang, Ucup doang demi Allah gue sebelum Obi sama Bang Yuda sama teman-teman lain tuh Ucup doang bang. Karena kayak gini bang, Ebel nih bergaul nih sama orang nih, tapi orang kalau sudah ngelihat itu kayak ngelihat pertama tuh aneh dulu, belum kayak ke dalamnya dulu gitu. Akhirnya karena ngeliat anehnya langsung iya mundur gitu mulu. Buset kata gue. Tapi emang Ebel nih dia mau belajar stand up apa segala macem, akhirnya biar deket Ebel tuh sempet kerja sama gua sama Musdalifah waktu itu. Nah Ebel nih nemenin kemana-mana dah tuh sama Musdalifah. Wah pokoknya udah ini banget dulu. Iya. Pokoknya itu mulu lah. Buset dah kata gua, apa aja gua ngikutin aja biar deket gitu bang. Pengen bertahan hidup terus kerja sama Musdalifah, tapi Musdalifahnya juga waktu itu udah mulai kurang-kurang kerjaannya. Ya Allah, makanya buat teman-teman yang nonton nih kasih job lah dia. Baru ngidupin orang lain, bertahan hidup sendiri aja susah. Tuh lu kerja sama Ipe berapa tahun? Setahun Buset ada bang, ya? lebih bang. Lebih ya? Lebih. Oke kita sempet kemana-mana Iya, Ebel masih riset aja masih nemenin Musda tuh. Oh iya, sekali. Pokoknya lu semua kerjaan iya, enggak ambil aja kapan yang bisa dapet duit ya? Itu aja saya mikirkan, udah nggak mikirkan hidupnya makan udah berdua. Pokoknya. Oh, 2 tahun lalu kita tahun baruan di Masamba. Nah, itu yoi bos. Masamba lagi. Tahun baruan 2017 kita ada di 2017 km dari Jakarta. Yoi. Gokil gak tuh? Iya, pokoknya dari komunitas stand up. Terus apa lagi yang lu dapetin dari komunitas? Atau dari stand up-nya itu? Nah, dari stand up-nya itu saya mendapatin bang cara berpikirnya lagi bang. Maksudnya saya kan ngomong nih kadang nggak jelas nih sampai sekarang juga sih masih nggak jelas gitu. Cuman ada yang bikin gimana ya gue tuh kalau stand up itu bikin orang tuh bisa stand up tuh bisa mengubah semua gitu bisa. Iya apa? Lu kagak jelas dah ngomong yang gua nggak bisa. Gua tuh orang susah gimana ya? Aduh, gimana ya gua mikir. Apa, Paul? Stand up ini kepercayaan diri gua itu mengeluarkan kemampuan gua bang. Oh iya. Yang gua bisa gitu. Kayak acting, drama, fisika, IS. Saya ngomong bang sama itu sama Momon kan Ulan kan. Udah ngomong tuh di bawah panggung udah ngomong gitu. Ngomong assalamualaikum aja gue langsung keluar nih gitu gue kan. Iya langsung balik gue karena gue nggak sanggup tuh berapa besar tuh di 20 berapa gue punya. Gue nggak pas ngeliat panggung. Gue ngomong nih terusan kelancaran bang. Enakan. Iya jadi nih si Ebel nih. Aneh lah itu. Nih minggu kedua itu dia tuh udah ngeluh aja gitu bang. Udah bang Ebel udah nggak sanggup mikir, udah nggak sanggup bikin materi, udah Ebel udah keluar aja dah gitu. Nah taunya si Ebel ini adalah orang yang sangat seneng ngelihat panggung, ngelihat penonton ketawa, girang dia menggirang gitu. Jadi materi mau kayak gimana juga. Wah ini lihat panggung. Udah kalau udah di atas panggung iya gitu girang banget. Yang setupnya kagak tahu gua langsung ngomong sendiri bang. Iya jadi lu modal lu keikhlasan di panggung dan lu seneng ada di panggung gitu. Iya bang, seneng di panggung. Gitu teman-teman lu kalau gue sih kalau gue prinsipnya juga emang oke, lu nulis materi rapi gitu bagus gitu nulis, tapi kalau di panggung jangan jadiin itu beban. Yoi. Bersenang-senang aja di panggung gitu, apa yang terjadi ya udah terjadilah. Bener. Gitu. Iya kan nih? Bener bang. Karena ingat gak bang omongannya, ini mudah-mudahan nih gue inget ya omongan Bang Radit ya, kalau nggak salah nih bang ya, kalau nggak salah nih mohon maaf nih kalau nggak salah. Bang Radit pernah ngomong begini, lupakan semua apa katanya, apa yang non stand up itu apa? Ini tek dulu nih. Lu ngomong kayak orang pinter depannya. Ini bang apa lupakan? Ya apa? Kasih tahu guru. Yang kata Bang Radit itu ngomong,
Bang Radit atau Bang G ngomong kalau nggak salah tuh. Kan udah mulai Iya, goyang aja. Bang Radit atau Bang G nih ngomong kayak gini nih. Tonjok ntar nih. Siapa? Gak apa-apa Bang, lu ini jangan dikat nih Bang kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah bener nih Bang.